A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh Abil Mu'ti Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi Al-Bantani menjelaskan dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in pada halaman 66 tentang qunut nazilah di setiap salat fardu secara terus-menerus. Sebelum ke pembahasan, kita akan mendefinisikan pengertian qunut nazilah secara syara'. Qunut nazilah ialah berdoa untuk menolak sesuatu bala, memohon suatu pertolongan tertentu, atau untuk kehancuran suatu kaum, dilakukan pada i'tidal terakhir dari salat-salat fardu. Kesimpulan, qunut nazilah itu boleh dilaksanakan di semua salat fardu, bukan hanya pada salat subuh saja. Dengan catatan, ada situasi dan kondisi tertentu, misalnya menolak bala dalam peperangan, memohon pertolongan dalam masalah-masalah dan kondisi tertentu. Nabi SAW pernah melakukan qunut nazilah sebulan lamanya dalam salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh dalam i'tidal rakaat terakhir. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menimpakan bencana kepada golongan Ri'il, Zakwan dan Usayyah atas pengkhianatan mereka membunuh 70 orang Islam, sahabat Nabi yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak mereka masuk Islam. Nah, Nabi melakukan qunut nazilah karena ada kondisi dan situasi tertentu. Nah, seperti kita misalnya keadaan sekarang, boleh melakukan qunut nazilah dalam salat fardu 5 waktu untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan saudara-saudara kita yang teraniaya, agar memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita se-Islam yang dirampas hak-hak dan kewajibannya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran dan kekuatan serta kejayaan kepada umat Islam dimanapun berada yang mendapatkan perlakuan yang tidak elok, yang mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Nabi SAW pernah pula memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam i'tidal terakhir, rakaat terakhir, agar Allah Subhanahu wa taala melepaskan Al-Walid, Salamah bin Hisham, Iyas bin Abi Rabi'ah dan orang-orang mukmin yang lemah dan tertindas oleh kaum kafir Quraisy. Berqunut nazilah, melakukan qunut nazilah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kekacauan di dalam suatu negeri, agar orang-orang yang tidak salah, yang ditawan, yang ditangkap, diberikan hak dan kewajiban yang semestinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan tekanan dan azab atas kabilah Mudhar. Berkenaan dengan masalah qunut nazilah ini, berikut fatwa daripada Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qunutun wa sunnah, ya, wa sunnah, sebelumnya ada kalimat wa sunnah. Wa sunnah wa takbiri fi kulli khafdin wa raf'in la min ruku'in. Kemudian wa sunnah, dan disunnahkan kunutu bi subuhin, kunut pada salat subuh, wa witri nisfin akhir min ramadana. Disunnahkan kunut pada salat subuh dan salat witir pada pertengahan terakhir bulan Ramadan. Sunnah hukumnya melaksanakan witir ketika bulan Ramadan.
Syekh Al-Imam Ibn Rushdi menjelaskan dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid tentang pandangan dan perbedaan pendapat para ulama mengenai kunut. Beliau menjelaskan madhab Syafi'i sunnah hukumnya melakukan kunut pada pertengahan terakhir bulan Ramadan. Dan juga Al-Imam Ibn Rushdi menjelaskan ada juga sekelompok ulama yang berpendapat dan melakukan kunut semenjak awal pertama bulan Ramadan sampai terakhir. Kemudian wasairi maktubatin linazilatin. Dan sunnah pula kunut pada salat fardu lain linazilatin karena adanya bala. Kemudian dijelaskan linazilatin nazalat bil muslimina wala wahidan ta'adda naf'uhu. Sunnah melakukan kunut nazilah pada salat fardu lain karena adanya bala yang menimpa umat Islam. Walau wahidan ta'adda naf'uhu, sekalipun hanya menimpa kepada satu orang, namun luas manfaatnya. Ka'asril alimi wasyuja'i. Seperti tertahannya, tertangkapnya seorang alim. Wasyuja'i, dan seorang pemberani dalam membela agama Islam. Ketika kondisi dan situasi seperti ini, boleh kita melakukan kunut nazilah disebabkan adanya perkara kejadian yang menimpa umat Islam. Maka kita dibolehkan melakukan kunut nazilah setiap salat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian wasawa'un fi'al khawfu min nahwi aduwin walau muslimina wal qahtu wal jaradu wal waba'u wat ta'unu. Kemudian sunnah pula kita melakukan qunut nazilah dalam kondisi seperti tadi, sama saja dalam hal qunut nazilah ini baik karena adanya rasa takut dan serangan musuh. Ada rasa takut yang berlebihan dan serangan musuh. Walau muslimin, meskipun mereka beragama Islam. Adanya perang saudara, adanya pertengkaran di antara kaum muslimin, dikhawatirkan adanya peperangan, boleh kita melaksanakan qunut nazilah. Ya, seperti di berbagai tempat sesama muslim, beda keyakinan, beda manhaj, beda mazhab, mereka melaksanakan perang saudara. Ya, meskipun musuhnya itu beragama Islam, dalam konteks dan situasi seperti ini diperbolehkan kita melakukan qunut nazilah. Nah, selanjutnya, atau karena terjadinya kekeringan, kemarau, wal qahtu, musim kemarau yang sangat panjang, boleh kita melaksanakan qunut nazilah secara terus-menerus. Wal jaradu, atau hama belalang, hama yang sangat banyak, ya, yang merusak hasil panen, mengkhawatirkan ketidak normal dan stabilan situasi dan kondisi, maka boleh kita qunut nazilah. Wal waba'u, ataupun penyakit menular, wat ta'unu, dan penyakit berbahaya seperti yang lewat-lewat. Qunut nazilah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang corona dan penyakit-penyakit lain yang membahayakan kita semua, yang membahayakan umat Islam. Nah, dalam konteks-konteks seperti ini boleh kita melakukan qunut nazilah, meminta pertolongan, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan yang lain, Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan dalam kitab Al-Um, wala kunuta fi syai'in minas salawati illa as-subhu illa an tazila nazilatun fayaqnutu fi salawati kullihinna insya'al imamu.
tiada kunut dalam salat fardu selain salat subuh. Kunut itu hanya ada pada salat subuh, kata beliau. Kecuali kalau ada bala, maka boleh kunut di setiap salat fardu jika imam menyukainya. Disebutkan dalam kitab Al-Um, jilid 1 halaman 182. Nah, dalam konteks dan kondisi seperti ini, boleh kita melakukan kunut nazilah, bukan hanya pada salat subuh saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.